into my life. You made me feel again, now it's my turn. You say you've always been a little bit shy, but I can put an end to your fears. Selamat pagi Pak Rahmat, senang sekali bisa bertemu kita hari ini ya, untuk membicarakan masalah meningkatkan kompetensi coaching. Nah, saya ingin memberikan dukungan kepada Bapak, jadi ingin membantu mengembangkan kompetensi yang mana gitu dari Bapak. Terima kasih kepada Bu Ruth. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bermakna, Bu. Oke, saya akan mendukung Bapak dalam hal itu. Nah, yang mau saya tanyakan, di bagian mana lah yang ingin Bapak fokuskan pada kegiatan observasi ini? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan saya dalam cara mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bermakna, ya, Bu. Oke, iya baik. Saya akan catat itu ya Pak ya. Nah, kemudian menurut Bapak sendiri, sejauh mana tingkat kemampuan Bapak terhadap apa yang akan kita kembangkan sekarang ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bermakna, Bu, akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa membimbing murid dalam pembelajaran. Baik Pak Rahmat, saya paham ya. Kemudian apa harapan Bapak dari kegiatan observasi ini yang akan kita lakukan bersamanya nanti? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bermakna, Bu. Oke, baik sekali ya Pak ya. Sekarang silahkan dimulai percakapan coachingnya. Saya akan mengobservasi kegiatan Bapak dalam coaching ya. Saya persilahkan ya Pak ya. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Elfrida. Selamat siang Pak Rahmat. Ada apa, Bu Elfrida? Kelihatannya hari sangat tidak bersemangat. Iya Pak Rahmat. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini, Pak. Baik, Bu Elfrida. Apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Pak Rahmat. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% tiap kelas. Jadi menurut Bu Elfrida, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid-murid yang saya ajar, Pak. Menurut Bu Elfrida, apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh, begitu ya, Bu. Menurut Bu Elfrida, hal apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan belajar bersama Ibu? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu Bu, mengenai tugas yang Ibu berikan kepada murid-murid Ibu, apa penyebabnya sehingga mereka kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh saya tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas?
Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Nah, selain sumber buku teks, ada lagi kira-kira yang dipakai? Saya pikir banyak ya Pak, sumber belajar seperti video, YouTube, artikel, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Pak, seperti TikTok ataupun Reels di EIB. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam belajar, terutama belajar bersama Ibu. Jadi, pertanyaan saya, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, YouTube, dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan ataupun terpaksa, tetapi mereka senang mengerjakan tugasnya, misal menggunakan bentuk drama, puisi, lagu, ataupun laporan digital. Wah, itu rencana Ibu sangat bagus sekali. Mudah-mudahan berhasil. Nah, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan Merdeka Belajar. I can't